Di dunia yang terus berubah, apa arti pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat? Sekolah rakyat, adakah ruang bagi mereka yang terbatas untuk meraih kesempatan itu? Ya, selamat pagi. Nama saya Tuti Budi Rahayu. Saya dari Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Airlangga. Baik, sekolah rakyat itu sesuatu yang nampaknya menarik ya Mas ya, karena gagasan ini sepertinya sesuatu yang baru gitu. Tapi setelah saya mencermati, itu adalah kebijakan dari Presiden Prabowo yang kalau saya lihat beliau itu visi politiknya adalah populis. Jadi beliau ingin lebih banyak memberikan kesempatan, peluang kepada rakyat ya, masyarakat banyak, terutama masyarakat bawah. Nah, itu kita bisa lihat dari berbagai program yang sudah terlihat ya, yang sudah dijalankan oleh Prabowo. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Nah, ini sekolah rakyat tujuannya barangkali adalah untuk mengangkat harkat dan martabat dan derajat masyarakat bawah, karena sasarannya adalah masyarakat miskin yang ekstrim. Tapi yang jelas sasarannya adalah masyarakat yang betul-betul miskin, yang memang mereka sulit untuk mengakses pendidikan. Konsep, sistem, dan lainnya itu sebenarnya bukan kewenangan saya ya, karena itu program yang menjalankan adalah dinas sosial. Yang saya lihat kok kenapa dinas sosial yang jalanin, kenapa kok bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena sasarannya memang anak-anak usia SD sampai mungkin SMA yang butuh penanganan khusus atau butuh pendidikan yang lebih spesifik karena untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Tapi dari sisi perbedaan gitu ya, perbedaan antara sekolah umum, sekolah biasa, sekolah negeri atau swasta yang sudah ada dengan sekolah rakyat. Pertama, jadi sekolah yang akan dibangun atau didirikan atau akan direvitalisasi misalnya itu nanti akan disertai dengan asrama. Kemudian diberikan kurikulumnya ya hampir sama dengan kurikulum sekolah biasa, tetapi ada penambahan-penambahan spesifik yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas dan kapasitas mereka untuk mungkin setelah mereka lulus bisa bekerja ya. Yang jelas itu gratis. Sekolah itu gratis, yang semuanya dibayar, difasilitasi oleh pemerintah ya atau negara. Dan saya dengar juga, saya baca juga guru-gurunya juga guru-guru yang bukan dari sekolah umum itu ya, sekolah yang pada umumnya, tapi memang diambil dari guru-guru yang direkrut dengan spesifikasi khusus, katanya demikian. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang berkualitas atau baik untuk anak-anak miskin dengan menyediakan asrama, sekolah berasrama gitu ya. Kalau bicara memutus rantai kemiskinan itu tidak bisa diukur dalam waktu singkat gitu ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana kita bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, itu memang gradually, secara bertahap dan mungkin harus terukur ya. Apakah sekolah rakyat itu bisa secara cepat memutus rantai kemiskinan? Saya rasa juga belum teruji, karena sekolah itu juga belum ada ya, baru akan dimulai gitu ya. Tetapi menurut saya yang namanya lembaga pendidikan itu tidak bisa diukur secara langsung outcome-nya atau output-nya. Siswa itu kan untuk bisa dianggap layak bekerja gitu kan, SD mesti enggak kan ya, SD kan 1 sampai 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi 12 tahun belajar. Nah, itu mungkin baru dianggap siswa yang sudah lulus SMA itu memiliki keterampilan tertentu atau kematangan tertentu. Apalagi kalau sudah perguruan tinggi, pasti kan membutuhkan waktu 12 ditambah 16 tahun atau 17 tahun, baru bisa dianggap mereka siap untuk bekerja dan bisa meningkatkan atau memperbaiki taraf kehidupan keluarga misalnya ya. Nah, kalau sekolah rakyat itu misalnya diharapkan secara instan, cepat untuk memutus mata rantai kemiskinan, saya rasa kok ya apakah mungkin gitu ya, bisa enggak gitu ya, karena berdasarkan pengalaman
kita dalam mengelola pendidikan, mengelola sekolah, itu tingkat kematangan siswa untuk bisa terjun ke masyarakat, entah itu bekerja atau menjadi bagian dari mengisi peran-peran sosial dan peran-peran ekonomi yang ada di masyarakat, itu ya butuh kematangan. Jadi saya rasa butuh waktu, tidak serta-merta bisa memutus rantai kemiskinan. Mungkin iya, karena memang dalam jangka panjang pendidikan itu kan investasi. Ya, kalau investasi itu terus-menerus ditambah dan lama-lama seseorang yang mendapatkan modal pengetahuan, modal budaya dan sebagainya, dia siap untuk bekerja dan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya paling tidak ya, mendapatkan pekerjaan yang layak dan sebagainya. Sementara ini kan yang kita tahu banyak anak terlantar, anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah. Mungkin itu oleh Prabowo yang ingin dirangkul. Memang harus butuh waktu, karena nggak mungkin secara cepat. Itu bisa dijadikan sebagai sumber daya manusia yang bisa memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah negeri yang bebas biaya pendidikan itu mungkin sampai SMP atau SMP, saya kurang tahu ya, karena sekarang kewenangannya yang umum ya, kewenangan sekolah itu ternyata berbeda-beda. Dari SD sampai SMP itu dikelola oleh Dinas Pendidikan atau pemerintah kota. SMA itu Pemprov. Jadi masing-masing pemerintah daerah itu punya kewenangan yang berbeda-beda dalam mengelola pendidikan. Mungkin ini menjadi satu catatan atau hambatan untuk menjadikan sekolah itu gratis sama sekali. Itu saya nggak tahu apakah memang gratis sama sekali atau apakah tergantung kebijakan dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi ya. Nah, sekolah rakyat yang digagas oleh Prabowo, Presiden Prabowo itu janjinya adalah membebaskan semua biaya pendidikan. Sampai saya juga belum tahu apakah berjenjang juga, tetapi persoalan efektivitas menurut saya perlu ada model pembelajaran atau pendampingan pembelajaran yang mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, sekolah umum yang sedikit sekali memberikan bekal keterampilan. Kalau sekolah rakyat mungkin bisa diarahkan seperti sekolah vokasi, ya, di mana siswa itu lebih banyak diberi bekal keterampilan-keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja mungkin selepas mereka menyelesaikan pendidikannya. Yang saya dengar juga kurikulumnya agak lebih fleksibel, jadi mereka yang melalui proses seleksi itu dinyatakan lolos bisa masuk di periode tertentu gitu. Jadi sepertinya lebih fleksibel untuk masuk ke sekolah itu berdasarkan periode dan kesempatan yang dia dapatkan sepertinya. Tetapi saya rasa yang untuk mengukur efektif atau tidaknya ya itu harusnya beda dengan sekolah umum ya. Pendidikan vokasi, pendidikan keterampilan dan kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang mengarah pada pembekalan skill ya itu mungkin lebih banyak, seharusnya lebih banyak gitu. Manfaatkan saja panti sosial bina remaja yang ada di setiap provinsi atau kabupaten yang di bawah atau dikelola oleh dinas sosial, direvitalisasi untuk sekolah rakyat. Nah, PSBR itu pertama-tama ditujukan untuk anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak miskin. Saya rasa itu memang ranahnya dinas sosial ya, memang seperti dalam undang-undang dasar kan, itu dididik di sana, tetapi jangka waktunya nggak lama, cuma 3 bulan. Jadi itu semacam program yang dimiliki oleh dinas sosial. Jadi dalam durasi tertentu mereka dievaluasi, mereka diasramakan, mereka diberi pelajaran-pelajaran seperti di sekolah, tapi tidak terlalu terstruktur seperti di sekolah-sekolah umum. Lebih banyak keterampilannya. Baik sekolah rakyat itu baik diselenggarakan, diadakan di wilayah-wilayah yang memang terpencil, terluar, memang baik. Tapi catatan saya untuk pemerintahan Prabowo, tolong dilihat sekolah-sekolah miskin. Sekolah miskin itu adalah sekolah-sekolah yang memang ada di wilayah-wilayah itu. Sekolah yang dikelola oleh pemerintah atau swasta, ya, yang sumber dayanya sangat minim. Misalnya bangunannya sudah nggak layak lagi, sarana prasarananya sudah tidak
memadai. Ya anak-anaknya sekolah di situ juga anak-anak miskin kan, dari keluarga miskin. Dan sekolahnya miskin, mau jadi apa mereka? Sekolah miskin, anak-anaknya miskin, guru-gurunya juga dibayar atau digaji dengan gaji yang nggak jelas gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah Prabowo, artinya data itu harusnya ada. Jadi pemerintah itu harus bisa mengumpulkan data sekolah-sekolah miskin di Indonesia. Kalau itu bisa dikolaborasikan menjadi sekolah rakyat, itu akan menjadi lebih baik. Artinya sekolah itu direvitalisasi, mau ditutup boleh, mau diapa boleh, tapi kemudian ya kalau memang idenya itu menjadi sekolah rakyat, itu akan menjadi lebih baik. Jangan biarkan sekolah-sekolah itu kemudian mangkrak gitu ya. Muridnya 1, 2, 3, nggak jelas, muridnya sedikit ya. Kadang ada upaya untuk merger dan sebagainya karena sedikitnya murid dan jarak antara rumah anak dengan sekolah itu jauh, ya lebih baik sekolah semacam itu di-merger saja atau dijadikan sebagai sekolah rakyat. Jangan menjadi saingan bagi sekolah-sekolah negeri yang memang saya bilang sekolah-sekolah miskin. Kalau di kota besar kan banyak sekali pilihan sekolah kan, karena orang tua dari masyarakat menengah atas itu akan memilih sekolah gitu ya, memilih sekolah yang sesuai dengan harapan mereka, kemampuan mereka. Tapi untuk masyarakat miskin di daerah yang terpencil, terdalam, terluar, terisolasi, nggak ada pilihan. Silakan bikin sekolah rakyat di wilayah-wilayah tersebut, itu akan menjadi lebih baik. Saya rasa itu harus ada kerjasama dengan expertnya. Siapa expertnya? Expertnya itu ya Kementerian Pendidikan kan, Kementerian Pendidikan dasar dan menengah ya, atau mungkin tinggi gitu ya. Karena ini ternyata akan dikelola oleh Dinas Sosial ya. Setahu saya sekolah rakyat itu nanti payung penyelenggaranya atau manajemennya itu adalah Dinas Sosial. Saya rasa Dinas Sosial tidak expert dalam hal evaluasi dan sebagainya. Nah itu harus ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dasar menengah. Menurut saya kesinambungan atau sustainability sekolah itu memang harus diperhatikan. Jangan sampai ini hanya menjadi kebijakan sesaat. Ketika rezim ini berakhir, kemudian ini jadi nggak terurus dan sebagainya. Nah itu terus harus ada pengembangan, harus ada kajian-kajian yang periodik, misalnya dilihat dalam periodenya ini, misalnya sistem pendidikannya adalah berjenjang gitu ya. Misalnya untuk bisa dikatakan anak itu bisa dilepas ya, bisa lulus itu dengan jenjang tertentu. Nah, itu dievaluasi. Dari hasil evaluasi untuk perbaikan sistem kurikulum, sistem pendidikan dan sebagainya. Itu saya rasa memang harus terus-menerus dievaluasi. Jadi kalau pendidikan itu tidak bisa dilihat secara cepat dalam misalnya 1, 2, 3 tahun gitu ya. Pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Jadi akan lebih baik atau alangkah baiknya jika pemerintah atau negara itu membuat semacam blueprint pendidikan, semacam perencanaan jangka panjang yang cukup baik, sehingga semua lapisan masyarakat itu akan bisa terakomodasi kebutuhannya, dan itu juga bermanfaat atau berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini.